Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raditya Dwi Prasojo dari Universitas Muhammadiyah Gombong. Di sini saya akan mempresentasikan tugas hukum pidana internasional. Yang pertama, saya akan mulai dari judulnya. Penerapan hukum pidana internasional di tengah konflik Israel dan Palestina. Selanjutnya, pengertian HPI. Hukum pidana internasional adalah cabang hukum yang mengatur kejahatan yang dilakukan di tingkat internasional. Ini melibatkan tindakan yang melanggar hukum internasional seperti genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan tindakan transnasional lainnya. Ruang lingkup hukum pidana internasional sangat luas dan melibatkan banyak subjek hukum yang berbeda. Di bawah ini adalah beberapa aspek hukum kunci dalam ruang lingkup hukum pidana internasional yang perlu dipahami. Selanjutnya, latar belakang konflik. Masalah ini bermula dari munculnya gerakan Zionisme yang dipelopori oleh Theodor Herzl pada tahun 1895. Herzl merupakan ketua komunitas Yahudi yang berada di Inggris. Pada saat itu, pemerintah Inggris meminta dukungan kepada Herzl untuk mendukung Inggris selama Perang Dunia I berlangsung. Herzl pun memiliki syarat. Ia meminta pemerintah Inggris untuk mendukungnya membangun sebuah negara. Inggris pun setuju untuk mendukungnya hingga kemudian tanggal 2 November 1917 tercipta sebuah perjanjian yang bernama Balfour Declaration. Kedatangan orang-orang Yahudi dalam jumlah besar ke Palestina membuat rakyat Palestina marah, apalagi setelah Perang Dunia Kedua. Orang-orang Yahudi menjadi lebih leluasa masuk ke wilayah Palestina. Melihat hal itu, PBB akhirnya turun tangan dengan membentuk United Nations Special Communication on Palestine atau UNSC pada 29 November 1947. PBB memutuskan untuk membagi beberapa wilayah Palestina berdasarkan resolusi PBB nomor 181. Wilayah Palestina yang sebelumnya adalah wilayah mandat Inggris dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagi kelompok Arab Palestina dan Yahudi. Perang demi perang terus terjadi antara Palestina dengan Israel. Gerakan Zionis ini tidak pernah berhenti. Mereka terus berusaha merebut tanah wilayah bangsa Palestina demi tujuan utamanya, yaitu berdirinya sebuah negara bagi kaum Yahudi. Sampai hari ini wilayah Palestina yang amat luas itu terus berkurang akibat pendudukan yang dilakukan Israel hingga saat ini. Contoh kejahatan Israel terhadap Palestina. Tindakan Israel telah memenuhi karakter dari sebuah kejahatan genosida. 3 tindakan genosida tersebut adalah membunuh warga Palestina di Gaza, menyebabkan penderitaan fisik dan mental yang serius, dan memberikan kondisi kehidupan yang diperkirakan dapat menyebabkan kehancuran fisik bagi mereka. 7 pelanggaran yang dilakukan Israel selain genosida, yaitu pelanggaran terhadap warga sipil dan objek sipil, pelanggaran terhadap anak-anak, tenaga medis, tawanan perang, dan jurnalis, pelanggaran terkait penggunaan senjata kimia berbahaya, serta pemblokiran bantuan kemanusiaan. Kedudukan HPI dalam konflik Israel dan Palestina. Mahkamah Pidana Internasional dapat mengajukan tuntutan atas kejahatan internasional terburuk seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Semua pihak, termasuk kelompok bersenjata Palestina, harus menghormati norma hukum humaniter internasional. Hukum internasional mewajibkan Israel untuk mengakhiri pendudukan di wilayah Palestina yang diduduki. Konvensi Jenewa keempat tahun 1949 dan protokol tambahan tahun 1977 dapat digunakan untuk melindungi masyarakat Palestina. Israel telah melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter internasional seperti larangan menimbulkan penderitaan yang tidak seharusnya, prinsip pembeda, prinsip kepentingan, dan prinsip kemanusiaan. Pentingnya penerapan HPI terhadap konflik Israel dan Palestina. Hukum pidana internasional penting untuk konflik Palestina dan Israel karena dapat mengakhiri konflik kemanusiaan, menegakkan keadilan, dan membangun kepercayaan terhadap sistem hukum
pidana internasional dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah tindakan yang diambil oleh Israel atau Palestina melanggar norma-norma hukum pidana internasional. Kesimpulan dan saran. Genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi merupakan kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional. Mereka dapat diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional dengan yurisdiksi yang meliputi pidana pribadi, temporal, dan teritorial. Mahkamah Pidana Internasional dapat mengajukan tuntutan atas kejahatan internasional terburuk, namun hanya dalam situasi tertentu karena hak-hak negara atau aturan hukum internasional. Penting bagi kedua belah pihak untuk bersedia bekerja sama dengan Mahkamah Pidana Internasional dan politik internasional untuk mendukung tujuan mahkamah tersebut dalam mengakhiri konflik ini. Ya, sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.